Huhuhu. Rasisme itu baik kok. Wow. Kenapa ada yang namanya rasis? Saya pikir hanya ada satu jawaban dari pertanyaan tersebut. Jawabannya ya sulit menerima perbedaan, baik perbedaan kultur dan budaya, bahasa, dialek, agama, dan lain-lain. Manusia itu paling gak suka kalau dibeda-bedakan. Itu satu. Hanya saja perbedaan di sini bukan biasa, melainkan ada tekanan psikologis bagi korban rasis. Apakah ada rasis yang dibenarkan? Sebelum kita merawon ke situ, ada baiknya saya menjelaskan beberapa fakta dari kasus rasisme. Kasus mengenai rasis seperti yang kita ketahui, kota Minneapolis di Amerika dan sejarah rasisme yang kelam, apalagi yang menimpa George Floyd pada tanggal 25 Mei lalu menjadi salah satu cerita baru dalam sejarah rasisme di Amerika yang berakhir tragis. Kota Minneapolis dihuni oleh masyarakat yang memiliki banyak ras, kultur, mungkin ya beragam ya. Namun pada faktanya kota Minneapolis perlu berjuang mengatasi pemisahan dan kesenjangan ras, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan. Dilansir dari sebuah laporan harian The New York Times disebutkan bahwa sejumlah kesenjangan terjadi di kota merupakan hal yang sangat jelas. Umumnya keluarga kulit tinggal di kawasan permukiman yang kondisinya relatif kurang baik. Kondisi ini sangat berbanding terbalik dengan warga kulit putih secara umum. Beberapa profesi termasuk petugas kepolisian di kota Minneapolis didominasikan oleh warga kulit putih. Kepolisian di kota Minneapolis pun kerap kali dituduh melakukan praktik rasis selama beberapa dekade. Pihak kepolisian pun diyakini sangat jarang mendisiplinkan petugas-petugas dengan catatan bermasalah. Nah, sekarang kita masuk ke rasisme yang dibenarkan. Oh, tunggu dulu. Sebelum lanjut, samakan dulu persepsi tentang diskriminasi yang berujung pada rasis. Berikut saya kutip dari Wikipedia mengenai diskriminasi. Oke, secara konsep, diskriminasi merujuk pada pelayanan yang tidak adil terhadap individu tertentu. Ya, di mana layanan ini dibuat berdasarkan karakteristik yang diwakili oleh individu tersebut. Diskriminasi merupakan salah satu kejadian yang bisa dijumpai dalam kehidupan kita. Ini disebabkan karena kecenderungan sikap manusia yang lebih suka membeda-bedakan dari yang lain. Oke, diskriminasi pada agama, ras, warna kulit, umur, dan sebagainya umumnya akan sangat mudah menjelma menjadi rasisme. Dan juga topik yang mudah untuk dijual kepada masyarakat. Dari kutipan Wikipedia tersebut, seperti yang kita ketahui bersama, diskriminasi dipicu oleh perbedaan, dan mendiskriminasikan seseorang dapat seketika menjelma menjadi rasisme. Oke, yang menariknya, apakah ada diskriminasi yang benar? Adalah QNTL. Salah satu contoh diskriminasi yang benar adalah ketika kita mendiskriminasikan orang yang rasis. Secara tidak langsung kita memperingatkan dia kalau dia itu juga tidak se-high yang dia bayangkan. Contoh, si A berbicara kepada si B, dan si B sering memperolok-olok dengan gaya bahasa si A, yang mungkin saja dialek dan intonasi gaya bicaranya sesuai dengan budaya dan lingkungan si A dibesarkan yang tidak dapat diterima oleh si B. Namun si A tidak suka dengan hal tersebut dikarenakan terlalu intens mendapatkan perlakuan itu. Akan tetapi si A tidak ada reaksi sama sekali dalam bentuk teguran dan lain-lain. Nah, ketika si C melihat si A seperti terganggu dengan hal demikian, si C bereaksi dengan membuat candaan pada si B dengan kekasannya si B, ya, dengan tujuan agar si B paham akan apa yang dia rasakan oleh si A. Selain mendiskriminasi orang rasis, bisa juga mendiskriminasikan orang yang malas. Sebagian orang hal ini dibenarkan sebab agar orang lain tidak menjadi malas. Mendiskriminasikan orang yang masa bodoh dan enggak taat aturan dengan tujuan agar seseorang tersebut menjadi sebaliknya. Akan tetapi mendiskriminasikan orang yang bermata sipit, hitam, putih, berjenggot, tidak berjenggot, berkumis, tidak berkumis, anak desa, anak kota, pilihan politik dan lain-lain, itu semua bersifat mutlak. Kita memiliki alasan karena berdiri di antara memilih dan tidak ada pilihan. Contoh lain, masyarakat beragama A melamar lowongan pekerjaan untuk menjadi pegawai di sebuah perusahaan sabun dan tisu. Kemudian orang yang beragama
selain B tidak bisa melamar dikarenakan agama, padahal itu perusahaan sabun dan tisu, bukan pesantren. Hak tersebut merupakan diskriminasi yang tidak dibenarkan. Tapi, ya, ada tapinya nih. Tidak meloloskan kandidat pegawai karena tidak memiliki skill komputer atau skill lain yang dituntut perusahaan adalah diskriminasi yang benar, karena menyangkut kompetensi dan tujuan visi misi perusahaan tersebut. Demikian, semoga video ini bermanfaat dan kita semakin rasis kepada teman-teman yang rasis. Sampai jumpa video selanjutnya, sahabat QNTL.